lalu. Oke, selanjutnya saya akan demonstrasikan untuk hasil pekerjaan saya untuk PR2 ini, yaitu tentang itu tentang MLP. Dataset yang digunakan adalah fashion analytics yang berupa gambar dataset fashion. Untuk saya di sini akan mempresentasikan apa yang saya implementasikan. Nah, di sini pertama ada dataset. Nah, ini udah di processing, udah di handle dari template, lalu dari layer juga sama, lalu juga untuk implementasi lalu juga sama, dia derivatifnya terlihat bahwa dia konstan. Nah, ini artinya dia nggak vanish. Lalu untuk sigmoid juga di sini saya implementasi sigmoid, yaitu yang sudah diajarkan di kelas, yaitu satu pangkat 1/1 plus pangkat yang plus pangkat min 1 kali x atau inputnya. Lalu apabila diturunkan bisa diperoleh backward functionnya, yaitu nilai sigmoid itu sendiri dikalikan dengan 1 min sigmoidnya. Lalu hasil gradiennya ini dikalikan dengan output. Untuk backward. Nah, di sini derivatifnya dia naik dan turun. Nah, ini bisa menyebabkan, ini kenapa muncul apabila menggunakan sigmoid bakal muncul masalah vanishing gradient atau X ya, vanishing ya, gradient pada itu ada MLP. Satunya ada softmax. Softmax ini mirip dengan sigmoid, tapi untuk kalau sigmoid untuk binary, dengan softmax untuk multiclass. Nah, permasalahan softmax ini salah satunya dia bisa menyebabkan overflow, atau karena apabila angkanya besar, komputer tidak bisa memprosesnya karena istilahnya kayak kehabisan bit dalam memorinya, kehabisan bit untuk merepresentasikan angka komputasinya. Lalu karena memang ada masalah benar di sini, dia overflow, jadi makanya komputer tidak bisa mempresentasikan angkanya berapa dari pangkat 1000 pangkat 5000. Untuk itu dibuat namanya stable softmax. Nah, di sini idenya adalah dari stable softmax itu adalah membuat nilai max-nya itu menjadi 0 pangkat. Jadi paling besar nilai pangkatnya itu jadi pangkat 0, itu artinya 1. Sedangkan sisanya itu bakal minus. Artinya adalah sisanya itu bakal jadi berbentuk pecahan. Nah, ini saya rasa tidak masalah untuk secara numerik, karena memang tidak ada perkalian yang berarti yang bakal menyebabkan 0 dari segi penyebutnya. Nah, sedangkan di penyebutnya bisa dilihat dia mengalami menjumlahkan, sedangkan penjumlahan ini saya rasa tidak masalah sebenarnya. Dan juga pangkat sesuatu kan tidak mungkin nilainya 0, jadi untuk nilai ini saya rasa tidak bakal bermasalah secara numerik apabila digunakan. Jadi solusinya cukup baik untuk menghandle masalah numerik yang ada di softmax. Nah, di sini saya tambahkan suatu masalah kecil biar tidak terlalu besar. Lalu setelah di save baru dilakukan proses fungsi hampir mirip dengan softmax asli, tapi nilainya udah di save. Nah, ini udah terlihat bahwa fungsinya benar. Lalu selanjutnya ada dance. Dance ini adalah for propagation, intinya adalah implementasinya itu wait kali input tambah bias, seperti yang dia definisikan di sini. Lalu untuk backward function sebenarnya adalah itu turunan dari masing-masingnya dari parameter. Yang untuk input berarti kita peroleh hasilnya w. Nah, w-nya itu bakal dikalikan dengan output yang dilihat di sini. Lalu untuk turunan terhadap weight-nya berarti kan ini diturunkan terhadap weight diperoleh a atau input. Nah, inputnya itu bakal dikalikan dengan output. Lalu untuk turunan terhadap bias diperoleh hasilnya adalah konstanta 1, ya metrik 1. Nah, di sini adalah bakal diperoleh bahwa outputnya itu dikali 1. Ini sama aja dengan mengalihkan 1 itu, ya melakukan dot dengan output itu sama aja dengan menjumlahkan outputnya, cuma outputnya itu. Nah, di sini saya jadikan plot untuk biar stable secara numerik, cukup stabil. Lalu untuk selanjutnya adalah ada log loss. Binary log loss itu seperti yang dijelaskan di kelas, yaitu rumusnya adalah min 1 per base size atau ukuran banyak data dikalikan dengan penjumlahan nilai. Ini ada positif dan negatif, yaitu untuk positif itu berarti kan nilai asli dikalikan log ke prediksinya. Untuk negatif sebenarnya hampir mirip, tapi kita ubah
apapun di dalamnya itu jadi 1 kurangi y-nya. Misal ini atau ini y asli dikali log 1 kurangi y prediksinya. Nah di sini lalu dijumlahkan diperoleh ini rumus binary log loss. Nah binary log loss ini untuk menentukan gradiennya ini akan diturunkan terhadap y prediksi. Nanti diperoleh hasilnya itu y prediksi dikurangi y asli y sebenarnya dibagi y hasil prediksi dikali 1 kurangi y prediksinya. Nah selanjutnya selain binary log loss, saya juga mengimplementasikan softmax cross entropy loss. Nah untuk rumusnya sudah terlihat di sini, yaitu sin 1 per m atau bed size-nya dikalikan dengan penjumlahan y asli dikalikan nilai logaritma dari y prediksinya. Sedangkan untuk menentukan gradiennya itu cukup dengan menurunkan Moxian ini terhadap nilai y prediksi. Nanti didapat hasilnya y prediksi dikurangi y aslinya. Lalu untuk selanjutnya saya mengimplementasikan momentum optimizer. Momentum optimizer sebenarnya ada di sini. Formulanya ada di sini, yaitu V ini saya rasa ada di sini, tapi itu adalah velocity-nya itu diperoleh dengan beta dikalikan velocity seperti yang terlihat di sini ditambah dengan 1 kurangi beta dikalikan dengan turunan grad loss terhadap weight. Ini sama aja dengan sini grad weights. Lalu untuk proses update weights-nya itu adalah W dikurangi, yaitu W dikurangi alpha kali VT, yaitu ini yang ininya. Seperti yang terlihat di sini juga sama. Alpha itu learning rate dikalikan dengan yang velocity yang sudah dihitung sebelumnya. Untuk bias sebenarnya hampir mirip dengan, yaitu bias dikurangi learning rate dikali gradient biasnya. Tapi di sini dikalikan dengan gradient biasnya. Jadi untuk ini sebenarnya hampir mirip dengan gradient descent, tapi perbedaannya hanya terletak pada proses update perhitungan weight-nya saja. Jadi untuk bias juga hampir itu juga sama aja dengan gradient descent. Lalu untuk analisisnya, di sini saya mau melakukan eksperimen dengan mencoba berbagai learning rate. Pertama untuk learning rate di sini, pertama di sini kan dia pakai 10 pangkat pin 1. Ternyata di sini diperoleh bahkan untuk dia sebagai informasi, model 2 itu menggunakan momentum optimizer, sedangkan model 1 menggunakan gradient descent standar. Gradient optimizer standar. Nah, di sini terlihat pada model 1 keduanya 0. Nah, ini artinya menunjukkan bahwa learning rate-nya itu masih terlalu besar, karena nilai learning rate terlalu besar itu bisa menyebabkan tidak konvergen ke nilai optimum. Lalu karena saya rasa memang terlalu besar, ternyata di sini terbukti dia masih terlalu besar, saya mencoba bagaimana kalau learning rate-nya lebih diperkecil. Nah, di sini saya mencoba nilainya 10 pangkat 5. Nah, di sini nilainya saya coba 10 pangkat 5, diperoleh hasilnya tuh ini. Di sini untuk model pertama yang menggunakan gradient descent biasa itu diperoleh akurasinya 0,82. Sedangkan yang menggunakan momentum optimizer itu 0,85. Itu lebih bagus, secara umum lebih bagus dibandingkan yang ini. Apabila dilihat F1 score-nya juga terlihat bahwa nilainya momentum optimizer lebih perform lebih baik dibandingkan yang ini, yang gradient descent yang biasa. Lalu saya mencoba bagaimana kalau saya perkecil lagi, jadi 10 pangkat pin 6. Nah, di sini ternyata di sini ternyata diperoleh bahwa hasil akurasinya menurun dari tadinya sekitar 0,82, tadinya 0,82 jadi 0,8. Ini 0,5 jadi 0,8. Ini artinya adalah learning rate-nya itu harus dipilih secara optimum, nggak bisa terlalu tinggi, nggak bisa terlalu besar, nggak bisa terlalu kecil, nggak bisa learning rate terlalu besar dapat menyebabkan nilainya terlalu kecil seperti yang tadi disebutkan. Tapi terlalu kecil juga ternyata belum tentu baik. Bahkan ini soalnya ini terlihat bahwa
yang terlihat di sini dia menurun. Lalu saya mencoba bagaimana melakukan tuning dengan perubahan beta. Beta itu parameter untuk momentum optimizer-nya. Nah, di sini saya mencoba berbagai observasi. Yang pertama, saya menggunakan betanya kalau 0,875. Nah, di sini ternyata apabila di observe ada momentum loss, ternyata dia masih akurasinya itu 0,8263 dan itu kayak ya menurun. Dan itu cukup menurun. Lalu saya coba bagaimana kalau lebih besar betanya. Itu akurasinya ya 0,2. Kayaknya lebih besar intinya. Nah, lesson learn-nya adalah dari sini adalah dari itu menggunakan beta itu merupakan parameter yang sama aja kayak seperti linear, harus diatur bagaimana yang sesuai atau pas. Terlalu besar dapat menyebabkan modelnya cenderung underfitting, sedangkan kalau betanya terlalu rendah itu bisa menyebabkan karena fitting, karena memang nilai beta yang terlalu rendah itu bakal menyebabkan modelnya akan terlalu overfitting, cenderung fitting ke noise, bahkan ke noise. Misalnya di sini kayak contoh yang saya gunakan di sini adalah nilai yang 0,5 ya, terlalu rendah dia ya noisy, cukup noisy. Terus yang cukup noisy, sedangkan yang di 0,9 sudah cukup pas. Namun apabila terlalu tinggi dia cenderung underfit, kayak ya cenderung biasnya terlalu besar. Dan di sini juga menentukan konvergensinya, semakin tinggi semakin sebenarnya karena emang dia biasnya tidak melakukan fitting kan semuanya, harusnya lebih curve-nya bila ditinjau di sini harusnya dia bakal lebih cepat lajunya. Namun itu harus diperhatikan juga performanya, bagaimana model itu perform, jadi harus dicari yang pas untuk nilai betanya. Mungkin sekian dari saya, mudah-mudahan apabila terdapat kekurangan mohon maaf, terima kasih.